Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, kita akan uh, membahas satu materi baru ya. Setelah HTML, CSS, kita akan membahas mengenai kerangka framework atau kerangka kerja dari HTML dan CSS yang salah satunya adalah Bootstrap. Oke, apa itu Bootstrap ya? Bootstrap adalah framework ya. Framework dari front end ya. Jadi front end itu kan uh, bagian tampilan ya. Kalau back end itu kan bagian database ya. Bagaimana dia melakukan suatu CRUD query itu namanya back end ya. Lebih kepada database. Kalau front end kan tampilan. Bagaimana kita membuat tampilan dengan cepat itu namanya front end. Nah, Bootstrap sangat membantu ya. Karena apa? Karena ini yang kedua ya. Dia menyertakan template-template desain yang sudah ada ya, yang tentunya berbasis HTML dan CSS. Sudah dibungkus sama dia. Nah, kita tinggal pakai aja. Misalnya kita mau bikin form ya, formulir, tombol, table, navigasi dan sebagainya, modal, carousel dan sebagainya, itu bisa tinggal kita kita copy aja ini coding-coding yang sudah merupakan template-nya. Nah, yang ketiga, Bootstrap ini sudah responsif. Nah, ini yang kita pingin ya. Kalau kita bicara HTML CSS kan agak sulit untuk bikin dia responsif ya. Karena setiap kelas atau setiap kelas atau dalam divisinya itu harus kita setting satu-satu gitu ya. Dengan namanya media screen atau media query itu ya. Kita setting dia maksimumnya, minimumnya dan sebagainya. Tapi kalau di Bootstrap ini cukup dengan sistem grid nanti yang kita kenal ya. Sehingga dia bisa responsif. Apa sih artinya responsif? Responsif itu artinya tampilan front end itu tampilan web yang kita bikin itu bisa dilihat di semua media, semua perangkat ya. Perangkat PC, laptop dan perangkat tablet ya. Tablet, iPad, tablet tuh. Dan juga bisa di perangkat handphone. Nah, itu. Kenapa? Karena kan mereka berbeda ukuran ya. Laptop PC itu sekian pixel. Kalau di iPad juga kan pasti lebih kecil daripada PC. Kalau handphone lebih kecil lagi daripada tablet gitu kan. Jadi pixel beda-beda. Nah, itu supaya dia bisa menyesuaikan, itu namanya responsif. Oke, versi Bootstrap ini sudah ada yang versi yang ke-5 ya, meskipun ada yang 5.2, tapi 5 ini sudah stabil, ya di create dan dirilis tahun 2021 ya kemarin. Oke. Lalu Bootstrap mendukung semua browser ya, hampir semua browser sudah mendukung. Oke, selain Bootstrap tuh ada Tailwind ya, yang sejenis dengan Bootstrap. Tailwind, ada Materialis, ada Bulma. Kita lihat ya, Nah, ini adalah Materialis nih. Materialis cs.com ini. Seperti ini mirip kayak Bootstrap. Nanti kalau kita get started, kita belajar ini Materialis ya. Nah, ini cara downloadnya. Nah, ini CDN-nya, Content Delivery Network-nya ini harus kita copy ya. Nah, di sini ada starter template-nya sama kayak Bootstrap juga. Nah, ini dia HTML setup-nya, kita copy aja. Nah, ini ada satu contohnya ya. Seperti inilah Materialis contohnya. Ini kalau Materialis nih kita lihat komponennya juga ada badge, ada button. Ini warnanya lebih sejuk ya. Kalau Bootstrap kan lebih tegas gitu. Ini lebih sejuk, warna merahnya merah begini gitu. Nah, ini buttonnya hijaunya juga hijau begini, lebih sejuk, warnanya lebih enak dilihatnya. Nah, oke, yang kedua coba apa tadi? Ada Tailwind dan Bulma. Kita lihat Tailwind, saya udah buka. Nah, ini Bulma nih. Bulma juga sama ya, framework ya. Get started. Kita lihat cara installnya dengan sini. Overview. Start. Nah, kita juga harus ada starting template-nya. Nah, bagaimana cara mengimport ya. Mengimport CDN-nya tuh ada Content Delivery Network-nya dia. Nah, seperti ini ada cara-caranya. Nah, ini starting template-nya kayak begini. Tinggal di copy aja ke codingan kita. Lalu Tailwind, kita lihat Tailwind ya. Saya udah buka Tailwind CSS, ini merupakan semuanya adalah framework ya, yang bisa kita pakai. Kita terserah mau pakai Materialis, pakai Bulma atau pakai Tailwind. Sini ada cara installnya dan ini starter template-nya ada ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai Bootstrap. Ini kita hapus ya, Bootstrap. Nah, sekarang Bootstrap itu kita lihat di sini. Nah, ini kelebihan Bootstrap ya.
mudah digunakan, fiturnya responsif ya, dan pendekatan mobile first ya, karena responsif dia bisa juga mobile ya, handphone ya, kompatibel kepada browser. Ini di mana Bostrap didapatkan ya, tentunya di webnya tadi ya, bisa juga lewat CDN. Oke. Kita lihat di sini Bostrap 5 dan Bostrap yang 4 ya, 4 dan 5 bedanya di mana? Kalau Bostrap yang 5, kalau kita lihat get started-nya itu ya, dia hanya ada CSS dan JS-nya. Dia sudah ke vanilla ya, JavaScript gitu. Nah, kalau yang Bootstrap 4 ini masih ada jQuery-nya ya. Mana jQuery ini? Nah, ini masih ada jQuery-nya ya. Kalau di starter template-nya ada kan tuh jQuery. Ini yang lama ya, yang 4. Tapi masih bisa dipakai, masih silakan aja pakai. Kalau yang 5 sudah nggak ada dia. Kita lihat aja di sini starting template-nya. Nah, cuma ada Bootstrap bundling aja nih with proper JS ini aja adanya. Yang lainnya kan nggak ada nih ya. Dan juga tentunya ada CDN-nya di copy juga. Ini kita pakai nanti ya di saat kita membutuhkan teknik bikin Bootstrap secara online. Oke, kita balik lagi. Oke, jadi ini tadi sudah kita buka webnya tentang Bootstrap. Sekarang grid pada Bootstrap. Nah, Bootstrap ini supaya responsif, maka dia menggunakan sistem grid ya. Jadi gridnya ada 12, ada kolom 12 ya. Jadi ada beberapa grid parameter atau grid system. Yang pertama yang sering dipakai kelas kontainer. Ini kelas yang yang tidak lebar seluruhnya ya. Jadi kontainer itu bisa di styling ya, berapa panjangnya, berapa ini. Nah, kalau yang kontainer fluid, nah maka dia lebarnya udah seperti layar ya, udah lebar ke kiri kanannya, udah lebar ya. Namanya juga fluid kan. Jadi fluid, jadi lebarnya itu 100%. Kalau kontainer itu bisa disetel ya. Misalnya lebarnya 1000 px ya udah 1000 px. Lalu selain kontainer ada kelas row. Row ini barisnya ya, baris ya, berbungkus kolom. Baris. Nah, kolom inilah yang kita isi konten-kontennya di kolom ini. Ya, kita ngisi kontennya, kita ngisi apa yang mau kita isi, apakah dia ngisi gambar, teks ataupun card dan sebagainya itu di kolomnya. Nah, kelas kolom itu ada 5 kelas ya. Untuk ini sesuai dengan responsif kita tadi ada desktop, laptop, tab dan HP. Maka dia dibagi menjadi kelas-kelas. Ada kelas extra large, large, L, M, medium, S, small, dan extra, dan IS, extra small. Tapi kita jarang pakai, kita pakai sering yang kolom S, ya, call M, ya, call MD, medium, call SM, ya, ini SM sorry, SM, ini MD, medium, dan LG, large ya. Kita sering makanya ini. Bisa lihat dibaca di referensinya di sini ya. Nah, ini call MD, call medium, call SM, call small buat handphone. Nah, kalau call gini berarti auto dia. Nah, ini kalau yang buat laptop ini call LG cukup. Ya, kalau dia lebih besar lagi ya call XL. Oke. Nah, ini kita tadi udah kita bahas kontainer. Kalau kontainer yang tetap bisa disetting. Kalau kontainer fluid maka dia 100% width-nya ya. Dan kita juga sering pakai ini fluid agar dia lebarnya udah lebar dari kiri kanan, udah lebar seperti lebarnya layar laptop atau layar PC ya. Kalau di tab ya layar tab, kalau di handphone layar handphone. Oke, di Bootstrap tadi udah dibagi menjadi sistem grid ya. Bootstrap versi 5 ya, maksudnya versi 5 sistem grid 12 kolom seperti ini. Kalau kita bikin dia kita pengen bikin suatu misalnya konten yang isinya 12 ya, kita isi dia berarti call 1. Call satunya kita bikin call 1 sebanyak 12 ya. Kalau kita pengen kalau kita ingin bikin konten kalau kita ingin bikin konten yang kontennya itu isinya hanya 3 misalnya, 3 kolom, maka kita bikin dia menjadi 12 dibagi 3 menjadi 4. Jadi kita bagi dia menjadi call 4, dan call 4 gitu ya. Jadi jumlahnya kan menjadi 3, kolomnya 4 dikali 3 menjadi 12 gitu. Jadi kita tetap pada akhirnya ini 12 kolom. Nah, misalnya kita pengen bikin berbeda nih, kita bikin satu konten yang pertama di sebelah kiri itu agak kecil misalnya 25%, kalau yang sebelah kanannya 75% misalnya. Kita bisa bikin, kita atur dia tentang yang ini call-nya menjadi call 4, sisanya menjadi call 8. Kenapa? Karena jumlah 4 dengan 8 adalah tetap 12 gitu kan. Atau kita mau bikin dia agak besar ya, kita bagi 2 tapi besar dia. Oke, silakan aja.
kita bikin sini menjadi call 6 dan ini call 6 ya, karena jumlahnya juga tetap 12. Atau semuanya nih ya, kita bikin satu tulisan yang semuanya memanjang dari kiri ke kanan ya, bisa aja ya, kita bikin dia menjadi callnya 12 full seperti ini, tentang 12 ya. Jadi tanpa dibagi-bagi. Kalau kita bagi-bagi maka kita seperti ini ya, bagi berapa gitu ya. Yang penting jumlahnya adalah 12 gitu. Kalau nggak 12 dia kan ke bawah ya. Misalnya 6 tambah 6 ini kan udah nggak bisa ya, nggak sesuai kaidah. 6 tambah 6 12 tambah 6 jadi 18, jadi nggak bisa dia, pasti akan turun ke bawah gitu, turun ke bawah. Oke, ini penggunaan sistem grid ya. Kalau tadi kita ngisi kontennya kita bikin 1 2 3 4 kolom, maka dia menjadi, kalau kita setting menjadi call 3 nih kan, call 3 call. Ini kan LG, kenapa LG? Karena ini mau ditampilkan di laptop atau di PC. LG 3 3 3 3 3 3 3 3 ya. Kalau dipersenkan berarti nih berapa persen ya, 25%, 25 25 25%. Call-nya 3. Kenapa 3? Karena 3 kali 4 12 gitu ya. Ini tadi udah kita bahas call-nya ya. Kalau call ini, kalau cuma call aja berarti dia automatic ya, automatic setting ya. Ini perangkat ekstra kecil atau lebar layar kurang dari 576. Nah kalau call SM ini untuk handphone nih guys ya, karena ini small. Kalau MD medium ini kebanyakan buat tablet ya. Kalau LG XL ini buat PC ya, buat PC sama laptop gitu. Nah kita instalasi Bootstrap ada cara online, ada cara offline. Nah kita kalau cara offline harus banyak mengcopy ya, mengcopy template-template CSS maupun JS-nya. Dan ini kalau offline silahkan aja, artinya kita mau main Bootstrap tanpa ada internet gitu kan. Setelah kita install semua parameternya dalam satu folder ini, kita bisa main. Cuma kebanyakan kan kita pakai CDN ya. CDN itu kan link dia. Kita pakai CDN itu CDN icon, font, CDN misalnya kita bikin animasi pakai JavaScript kan pakai CDN rata-rata ya. CDN itu kan link ya. Takutnya kalau kita sedang offline maka itu nggak bekerja itunya, apa, CDN-nya. Nah, jadi kalau saya sarankan sih pakai aja yang online. Jadi kita ngodingnya itu harus posisi online ya, posisi ada internet itu. Nah kita kan pakai yang ini. Kalau pakai yang offline silakan aja dipelajarin ini bagaimana cara ngopi-ngopinya ini, ngopi apa CSS-nya, ngopi JavaScript-nya ya. Nah, seperti ini. Dan ngopi ini jQuery ini di yang versi yang 4 ya. Seperti ini. Kalau yang 5 nggak ada. Nanti seperti ini jadinya dalam satu folder, ditempatin dalam satu folder. Kita tinggal dipanggil gitu ya. Jadi kalau kita pakai yang pakai yang online. Oke, kita mulai aja. Kita akan bikin ini aja dulu ya, apa namanya, navigasi bar di Bootstrap. Gimana caranya? Oke, kita langsung aja ngoding di sini. Oke, kita langsung buka Sublime Text-nya. Kita bikin file baru ya, namanya langsung Ctrl S ya. Ctrl S namanya praktek bootstraps titik, jangan lupa HTML. Oke, kita nggak perlu gini ya dong, perlu ya, karena ntar di starter template-nya sudah ada, jadi ini kita hapus aja dulu. Jadi kita langsung ke Bootstrap-nya, Bootstrap 5. Ini kita langsung ke start. Ini kan udah getting started ya, kita langsung ke starting template. Nah ini dia starting template-nya. Ini bisa kita cara manual kita begini sampai full, atau kita yang gampangnya tinggal copy aja, copy, masukin lah langsung ke sini, kontrol paste, kita paste ya, kontrol V, paste. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau ini kan bisa kita ini dulu ya, komen-komen ini bisa kita hapus, jadi biar kita ringkas codingnya. Komen-komennya kita hapus, jadi baru komen-komennya mau dipakai atau tidak terserah ya. Jadi biar ringkas saja. Nah seperti ini. Nah ini kalau udah kita Ctrl S, nah ini titelnya Hello World kita ganti ya, kita ganti jadi praktek Bootstrap, terserah ya. Lalu ini H1 nya Hello World. Nah ini kalau sudah gini dia mesti tampil Hello World nya ya. Kalau misalnya sudah tampil berarti Bootstrap kita sudah jalan. Select open browser. Nah ini sudah tampil lah Hello World ya, dan namanya adalah, nama titelnya praktek Bootstrap ya. Kita
itu sudah tampil. Nah, sekarang kita coba kita kasih dia kontainer titik container ya. Nah, seperti ini si hello world ini kita masukin ke dalamnya sebagai konten. Nah, ya, ini supaya ini kan belum terlihat ya, belum. Nah, ini udah ke tengah ya, kalau kita kasih kontainer dia sudah ke tengah ya. Kita kasih ke tengah. Nah, tapi belum tampak ya. Ini kontainernya mana nih kan? Karena ini masih putih. Nah, di Bootstrap tuh untuk mengasih background kita juga bisa styling sebenarnya sih. Ini cara lama ya, pakai CSS inline ya. Nah, kita pakai kelas Bootstrap namanya BG, background color. Nah, warna di Bootstrap itu kita lihat sini warna color yang di Bootstrap itu cuma ada terbatas ya, hanya warna biru primary. Ini namanya kelasnya primary, secondary, success to hijau, danger to merah, warning to orange, info to agak biru-biru hijau gitu ya. Kalau light itu terang dan dark itu adalah warna hitam. Jadi cuma ini aja warnanya. Nah, coba kita tes ya. Nah, warnanya adalah primary atau warna apa? Warna danger. Kita tes di sini. Ya kita kasih kelasnya BG ya, background. Kalau kita kasih background ini nggak akan jalan dia. Kita coba kita cek background BG, warnanya primary ini ya. Oke. Kita cek ya. Nah ini ya baru kelihatan kontainernya. Oh ini kontainernya begini kan, warnanya biru primary. Kan. Ini kalau bukan kelasnya nggak bisa. Background itu bukan kelas. Background misalnya background primary. Bukan kelasnya ya, jadi nggak bisa. Nah nggak bisa panggil, jadi harus pakai kelas-kelasnya ya. Kelas BG coba. Kelas background ya. Background guys. Nah, background color ya. Adalah kelasnya adalah kelas. Nah kan BG. Jadi harus sesuai dengan kelasnya di Bootstrap ya. Itu. Kalau kita asal-asal ngasih kelas nggak bisa, jadi harus pakai kelasnya. Ya, karena di Bootstrap tuh banyak main kelas ya. Oke kita sekarang ke sini. Oke ini udah background warna biru primary. Nah, sekarang kita kasih coba kelasnya teks. Kalau kita kasih warna teks namanya teks white. Jadi kita ketik teksnya, ininya baru warnanya white atau warnanya dark, warnanya primary. Kita Ctrl S, kita lihat refresh. Nah warnanya putih. Kontainernya warnanya primary biru dan teksnya warnanya putih. Kalau kita ingin di tengah, ada kelasnya lagi namanya text center. Nah dia di tengah-tengah. Nah gimana bedanya kontainer dengan kontainer fluid? Nah kita coba lihat di sini. Kita kasih dia kontainernya strip fluid. Lihat bedanya ya. Fluid. Nah, ini kontainer biasa. Kita refresh kontainer fluid seperti apa? Dia panjang seperti ini. Ya, begitu. Nah sama seperti hal margin. Margin kita ngasih margin. Kalau margin top MT ya strip. Kalau margin bottom MB. Margin margin left itu pakai margin E. Kalau margin right margin MS sama ME ya. Coba kita lihat ya marginnya. Karena di Bootstrap 4 ada perbedaannya sama Bootstrap 5. Kalau Bootstrap 4 kan masih pakai margin right, left, ML, MR. Kalau di Bootstrap yang 5 ini dia pakai kelasnya N dan start ya. Start itu sebelah kiri, N itu sebelah kanan ya. Kita lihat margin and padding. Nah kita lihat di sini margin ada, kita klik sini di notation nah ini dia notation margin. M itu margin, P slash itu padding. Jadi kita nggak harus margin padding, pakai M aja, M jadi lebih singkat ya. Nah T itu top ya, margin top. Jadi MT, MB margin bot. Nah untuk yang margin left diganti dengan MS ya. Margin start namanya. Nah yang right diganti dengan ME margin N namanya. Itu ya. Jadi ada MT, MB, MS, MI. Oke. Kita kasih margin ya, margin top. Margin topnya, nah ini 1 sampai 5 dia margin tuh. Jadi kalau yang 5 itu yang paling besar. Kita lihat. Nah ini ya 5. Kalau kita kasih dia
misalnya 25 gitu ya, dia nggak akan bisa karena nggak mengenali dia. Nah, dia akan kembali ke margin biasa. Jadi kalau kita margin 1 yang paling kecil ya, iya kecil ya seperti ini. Nah, ini ya margin 1. Jadi 1 yang paling besar, yang paling kecil, dan 5 yang paling besar. Kita kasih margin 2 aja. Seperti ini. Nah, oke, sekarang kita ingin bikin apa namanya, template dari navbar. Kita lihat ya di sini kalau navigasi bar itu navbar. Navbar itu singkatnya navigasi bar. Navigasi bar kita lihat. Ini kita cari yang ada template yang komplit aja. Nah, ini udah komplit kan. Nah, ada brandnya, atau brandnya berupa tulisan, mari kita ganti menjadi logo. Ada linknya, ada drop down linknya, ada search. Ini kita nggak pakai, tapi nggak apa-apa, ntar kita cut aja. Jadi ini menunya udah komplit di sini. Kalau mau di customize, ada yang kita bisa lihat dokumentasinya seperti ini. Ada yang apa namanya, image dengan teks ya sebagai brandednya. Ada juga yang cuma image-nya aja. Ini ya kita pakai yang di atas ya. Kita copy aja, copy. Nah, ini kita hapus ya, tadi yang bodinya ini, yang ini div kita hapus. Nah, seperti ini kita nggak perlu kontainer lagi karena di navbar sudah ada kontainer. Kontrol, kita paste. Ini kita rapikan, shift Alt X. Nah, seperti ini. Kita Ctrl S, kita coba refresh seperti apa. Nah, ini dia udah jadi ya. Kontainernya fluid karena di sini ada fluidnya. Nah, ini kontainernya sudah ada fluid, jadi nggak perlu dikasih lagi di sini. Nah, kalau kita lihat di sini masih nempel, kita kasih margin top di mana di sini. Kita kasih mt min 2 misalnya. Margin topnya kita kasih 2, dia turun. Ini kita kasih dia primary misalnya. Apa? BG-nya adalah jangan primary, sukses ya. Jadi warnanya hijau. BG sukses itu hijau ya. Kita lihat di sini. Nah, BG sukses. Oh sorry, ini BG suksesnya ada 2 ini, sorry, ada BG-nya ada 2. Bentrok ya. Ini jadi ini kita ganti jadi sukses ya kan. Ada 2 makanya dibentrok. Nah, BG-nya kita ganti dari tadi BG light, kita ganti BG sukses. Jadi warnanya kan hijau. Klik. Nah, ini tulisannya kok begini nih, hitam. Nah, kita ganti ya. Gimana cara mengganti tulisannya ya? Kita lihat di sini nih. Nah, bar light-nya kita ganti menjadi bar dark. Kebalikannya nih. Jadi warna menjadi putih. Light dirubah menjadi dark. Dari hitam menjadi putih, ini kebalikannya nih. Memang begitu ya, saya juga nggak ngerti juga kenapa. Nah, jadi putih. Jadi bar light, dia keluarnya tampilannya tulisannya hitam. Kalau pengen putih dirubah jadi dark gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, ini kita customize lagi. Kita lihat di sini toggle-nya nanti. Ini toggle-nya nggak usah dihapus nih. Toggle ini kalau responsif dia akan muncul toggle-nya ya. Jadi kalau kita inspect di sini, dia sudah responsif. Nah, ini muncul toggle-nya. Nah, toggle barnya kita klik. Nah, ini dia. Ini disebut dengan responsif. Responsif kita klik ini. Nah, responsif kan dari handphone segini ya. Kalau dia ketap, lama-lama ketap, dia akan berubah menjadi menu lagi. Nah, menjadi menu lagi. Ketika dia tap segini, ketika handphone terus dia menjadi seperti ini. Tombolnya ada apa? Toggle, menu toggle ya. Oke, ini kita hapus saja yang nggak penting-penting. Misalnya, ini link aktifnya adalah home. Oke, ini link aktif maksudnya aktif ya. Ini home-nya warna ini. Dan kita ganti-ganti. Ini misalnya link jadi apa? Misalnya layanan. Ini kita drop down-nya, kita ganti menjadi service ya, service. Ini bukan layanan ya. Mungkin ini namanya organisasi misalnya. Ini layanannya apa? Ini ada apa, drop down itemnya. Layanannya misalnya second level, second line. Lalu yang lainnya adalah cash in transit misalnya. Lalu ini adalah cash management misalnya itu. Oke, terus
ini nggak perlu ya, disable ini yang apa, ini nggak perlu, kita hapus aja ya, hapus aja dia. Nah ini, dan formnya juga nggak perlu, ini form ini ya nggak perlu dulu ya, sementara nggak perlu dulu. Nah seperti ini kita tampilan seperti apa, kita lihat. Nah seperti ini, kita lihat navbar, home, organisasi, service ya kan, seperti ini. Oke, ini kita coba ini lagi, ganti apa, kita coba customize lagi. Customize seperti apa, kita pengen bikin backgroundnya itu ada gradient. Nah, coba ada nggak gradient, gradient, background gradient. Oh ada nih, background gradient. Caranya gimana background gradient, primary bg gradient. Nah ini ya seperti ini, tapi warnanya masih warna yang sama. Misalnya kita ambil kelasnya ya, kita warna hijau tadi kan, bg gradient success gradient. Ctrl C, kita langsung copy di sini, bg suksesnya, Ctrl V. Nah bg sukses, bg gradient seperti ini ya. Kita lihat perubahannya, apakah dia gradient. Klik, salah nih, bg sukses ini gini, bg sukses gradient kayak gini, bg gradient. Kita lihat, nah ya gradient ya, beda dengan yang tadi ya. Kalau kita nggak ada ininya, kita kasih bg gradient, bg gradient, klik. Nah ini gradientnya sedikit lah ya, warnanya gradientnya. Baik, mungkin itu aja dulu, takutnya kepanjangan. Kita akan bikin part yang keduanya lagi untuk customize notifikasi barnya dan lain-lain. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.